Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini dengan NIM 2105124262. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video yang menjelaskan materi tentang besaran dan pengukuran. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas fisika dari Ibu Neni Hernita. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat dinyatakan dan dapat diukur dengan bilangan dan satuan. Satuan adalah sesuatu yang menyatakan ukuran suatu besaran yang diikuti dengan bilangan. Besaran dalam fisika terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama besaran pokok. Besaran yang satuannya telah ditentukan secara internasional sebagai dasar besaran lain. Besaran pokok terdiri dari 7 bagian, yaitu yang pertama panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Yang kedua yaitu besaran turunan. Besaran turunan yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Ada beberapa besaran turunan, yaitu yang pertama luas, kecepatan, gaya, usaha, tekanan, frekuensi, dan daya. Besaran berdasarkan tekanan arahnya terbagi menjadi dua, yaitu besaran skalar, besaran yang tak punya arah. Contohnya massa, panjang, waktu, kelajuan, dan massa jenis. Yang kedua yaitu besaran vektor, besaran yang mempunyai arah. Contohnya gaya, percepatan, kecepatan, atau momentum. Yang B yaitu dimensi besaran. Dimensi besaran adalah cara sesuatu besaran tersusun atas besaran pokok. Yang pertama yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Yang C yaitu pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran yang lain. Beberapa perbandingan internasional pada besaran pokok per satunya. Yang pertama yaitu panjang. Panjang suatu meter didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya dalam vakum dalam selang waktu. Yang kedua yaitu massa. Massa yaitu 1 kg yang didefinisikan sebagai massa 1 liter air murni yang bersuhu 4 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu waktu. Waktu 1 detik didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan atom cesium 133 untuk bergetar sebanyaknya. Yang keempat yaitu kuat arus listrik. 1 ampere didefinisikan sebagai kuat arus yang dialirkan melalui 2 buah kawat yang sejajar dan diletakkan pada jarak yang pisah 1 meter dalam. Yang kelima yaitu satuan Kelvin, didefinisikan sebagai suhu yang termodinamika titik tripel air. Yang keenam yaitu intensitas cahaya. 1 candela didefinisikan sebagai intensitas cahaya suatu sumber cahaya yang memancarkan radiasi monokromatik pada frekuensi. Yang ketujuh yaitu jumlah zat. 1 mol didefinisikan sebagai jumlah zat yang mengandung zat elementer sebanyak atom yang terdapat. Walaupun telah memiliki definisi, pengukuran masih memiliki kesalahan atau ketidakpastian dalam mengukur. Kesalahan pengukuran sistematis diakibatkan yang pertama yaitu keterbatasan ketelitian alat ukur. Yang kedua yaitu kesalahan pengaturan atau kalibrasi alat ukur. Yang ketiga, kesalahan sudut pandang saat membaca alat ukur. Yang keempat yaitu kesalahan akibat penyederhanaan nilai. Yang kelima yaitu pengukuran tunggal sehingga tidak akurat. Oleh karena itu, kesalahan relatif atau batas suatu toleransi pengukuran harus selalu dicantumkan dalam hasil pengukuran. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan sesuatu besaran sebanyak 1 kali saja. Nilai kesalahan pengukuran tunggal antara lain sebagai berikut.
Yang pertama yaitu kesalahan mutlak, yang kedua kesalahan relatif, yang ketiga dengan presentasi kesalahan relatif. Pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan terhadap suatu besaran secara berulang untuk mendapatkan akurasi. Nilai kesalahan pengukuran berulang antara lain yang pertama yaitu kesalahan mutlak, yang kedua kesalahan relatif, dan yang ketiga keterangan. Materi selanjutnya yaitu pengukuran panjang. Dalam pengukuran panjang dapat digunakan yang pertama penggaris atau mistar. Penggaris adalah alat ukur panjang dengan kelilitan 1 mm atau sampai 0,1 cm. Yang B yaitu jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur panjang dengan kelilitan 0,1 meter atau juga dengan 0,01 cm. Panjang pada skala utama adalah skala yang terdapat di sebelah kiri titik 0 skala nonius. Panjang pada skala nonius adalah skala yang berhimpit dengan skala utama. Yang C yaitu mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah alat ukur panjang dengan kelilitan 0,01 mm atau 0,001 cm. Panjang pada skala utama adalah skala terpanjang yang masih dapat terbaca. Panjang skala nonius adalah skala yang berimpit dengan skala utama. Selanjutnya yaitu pengukuran massa. Dalam pengukuran massa dapat digunakan yang pertama yaitu neraca atau lengan. Neraca lengan adalah alat ukur massa dengan kelilitan 0,01 gram. Neraca lengan terdiri dari tempat beban, skala beban, beban geser, sistem pengatur khusus dan petunjuk. Cara pengukuran massa menggunakan neraca lengan yaitu yang pertama atur beban geser pada posisi 0 dan sistem pengatur khusus sehingga neraca lengan berada dalam keadaan seimbang. Yang kedua yaitu letakkan benda yang akan diukur pada tempat beban. Yang ketiga yaitu atur beban geser yang ada sehingga neraca seimbang. Yang keempat, jumlahkan seluruh bacaan skala masing-masing lengan skala yang merupakan massa benda yang akan diukur. Selanjutnya yaitu neraca pegas. Neraca pegas adalah alat ukur massa dengan ketelitian 0,5 gram. Neraca pegas terdiri dari pegas dan selongsong besi yang ujungnya terdapat pengait. Cara pengukuran massa dengan neraca pegas adalah dengan menggantung benda yang akan diukur pada pengait neraca. Bacaan skala yang ditunjukkan oleh petunjuk neraca sama dengan massa benda yang akan diukur. Selanjutnya yaitu pengukuran waktu. Dalam pengukuran waktu biasanya digunakan stopwatch. Stopwatch analog adalah alat ukur waktu yang memiliki ketelitian. Adapun stopwatch digital dapat memiliki ketelitian yang lebih presisi. Stopwatch analog terdiri dari tombol dan jarum petunjuk. Yang pertama yaitu tombol stopwatch. Terdiri dari tombol mulai, berhenti, dan reset. Tombol reset berfungsi untuk mengembalikan jarum petunjuk ke posisi 0. Yang kedua yaitu jarum jam, terdiri dari jarum jam besar dan jarum jam kecil. Jarum jam besar adalah jarum yang menunjukkan menit, sedangkan jarum jam kecil adalah jarum yang menunjukkan detik. Adapun cara menggunakan waktu menggunakan stopwatch yaitu yang pertama, tekan tombol reset, lalu lepaskan sehingga jarum petunjuk kembali ke posisi 0. Yang kedua yaitu tekan tombol mulai, lalu lepaskan ketika hendak memulai pengukuran. Yang ketiga yaitu tekan tombol berhenti, lalu lepaskan ketika pengukuran tepat selesai. Yang keempat yaitu hasil akhir adalah penjumlahan bacaan jarum besar atau menit dengan bacaan jarum kecil yang itu disebut dengan detik. Selanjutnya yaitu angka penting. Angka penting adalah angka yang dihasilkan dari hasil pengukuran atau bukan penghitungan yang termasuk angka yang ditaksirkan. Contoh, pada hasil pengukuran 8,9 cm, angka 8 merupakan angka pasti dan 9 merupakan angka taksiran. Adapun aturan dalam penggunaan angka penting. Yang pertama, semua angka selain 0 adalah angka penting. Contoh 3,21 atau 3AB.
Yang kedua yaitu angka 0 yang terletak di antara dua angka. Ada angka penting, contoh 3,01 yaitu 3 AP. Yang ketiga yaitu angka 0 yang terletak di belakang koma desimal adalah angka penting, contoh 3,00. Yang selanjutnya yaitu seluruh angka 0 yang terletak di sebelah kiri koma desimal dan menyatakan bilangan 1 bukan angka penting, contoh 0,1 atau juga 0,0088. Yang selanjutnya itu semua angka 0 yang terletak di kanan angka bukan 0 namun tidak diikuti koma desimal bukan angka penting kecuali diberi tanda titik. Contoh 1205000. Aturan pembulatan bilangan dalam fisika adalah sebagai berikut. Angka yang nilainya lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas. Contoh 6,38 dibulatkan menjadi 6,4. Yang selanjutnya yaitu angka yang nilainya besar dari 5 dibulatkan ke bawah. Contoh 8,34 menjadi dibulatkan 8,3. Dan angka yang nilainya sama dengan 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Contoh 4,25 dibulatkan menjadi 4,2. Operasi hitung angka penting harus mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Hasil dari operasi menghasilkan hanya satu angka taksiran saja dan angka penting paling sedikit. Yang kedua, perkalian dan pembagian. Hasil dari operasi menghasilkan banyak angka penting yang paling sedikit dari bilangan yang dioperasikan. Yang ketiga yaitu pemangkatan dan penarikan akar. Hasil dari operasi menghasilkan banyak angka yang sama dengan bilangan yang dioperasikan. Yang keempat yaitu perkalian dan pembagian dengan hasil operasi yang menghasilkan banyak angka penting yang sama dengan bilangan hasil pengukuran. Selanjutnya yang terakhir yaitu notasi ilmiah. Adalah notasi yang menyederhanakan bilangan yang sangat kecil atau sangat besar menjadi satu tempat satuan. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.